melepas berlian demi serpihan debu. Adrian, seorang CEO sukses dengan kehidupan sempurna, memiliki segalanya, istri cantik dan cerdas bernama Sofia, keluarga yang terpandang, serta bisnis yang terus berkembang. Namun, ambisi dan godaan menghancurkan semua itu ketika Adrian jatuh ke dalam pesona Lila, sekretaris pribadinya yang muda dan menggoda. Perselingkuhan mereka dimulai dengan sembunyi-sembunyi, tetapi Sofia, yang cerdas dan teliti, mulai merasakan ada yang tidak beres. Sofia, yang selama ini menjadi istri setia dan pendukung utama Adrian, diam-diam menyelidiki pengkhianatan suaminya. Ketika bukti kuat terungkap, Sofia merancang rencana balas dendam yang tidak hanya menghancurkan karir dan reputasi Adrian, tetapi juga mempermalukannya di depan karyawan dan keluarganya. Puncak dari drama ini terjadi di sebuah acara besar perusahaan, di mana Sofia mengungkap perselingkuhan Adrian, mempermalukan suaminya di depan publik. Ayah Adrian yang merasa sangat malu, mencabut semua aset yang dipegang putranya, membuat Adrian kehilangan segalanya dalam sekejap. Melepas berlian demi serpihan debu adalah kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan kejatuhan seseorang yang kehilangan moralitas karena ambisi buta, dan bagaimana balas dendam bisa menjadi senjata paling tajam dari hati yang terluka. Kehidupan yang sempurna. Adrian Wijaya berdiri di depan jendela besar ruang kantornya di lantai 30, memandang gedung-gedung tinggi yang berkilau di bawah sinar matahari sore. Tangannya dengan ringan memainkan cangkir kopi yang hampir habis, pikirannya jauh melayang. Dia adalah pria yang tampan, berusia pertengahan 30-an, dengan rambut hitam tebal yang selalu tertata rapi, mengenakan setelan jas mahal yang disesuaikan dengan sempurna untuk tubuh atletisnya. Adrian adalah tipe pria yang mudah menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, baik di dunia bisnis maupun di kehidupan pribadinya. Dalam dunia bisnis, Adrian dikenal sebagai CEO yang cemerlang. Perusahaannya, Wijaya Group, berkembang pesat di bidang teknologi dan telah menjadi salah satu perusahaan paling dihormati di negara itu. Dengan kejelian dan ambisi yang besar, Adrian berhasil membawa perusahaan keluarganya ke puncak kejayaan. Orang-orang di sekitarnya memujanya. Di media, Adrian sering muncul sebagai ikon kesuksesan modern. Semua orang ingin menjadi seperti dia, atau setidaknya berada di lingkaran dalamnya. Namun, di balik kesuksesan yang gemilang itu, Adrian merasakan kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Di balik senyum meyakinkan dan keberhasilan yang selalu dipamerkan di majalah-majalah bisnis, ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya, sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak bisa pahami. Ada dorongan yang terus muncul, seperti ada bagian dari dirinya yang hilang. Sofia, istrinya, adalah segalanya yang pernah dia impikan. Wanita berusia 32 tahun itu memiliki kecantikan yang alami dan memikat, dengan rambut panjang hitam legam yang selalu tergerai anggun, kulit cerah yang berkilau, dan sepasang mata coklat yang selalu meneduhkan. Namun, bukan hanya penampilannya yang membuat Sofia begitu istimewa. Dia juga cerdas, berpendidikan tinggi, dan memiliki kepribadian yang lembut. Sofia memiliki gelar sarjana hukum dan sempat berkarir sebagai pengacara, tetapi dia memilih untuk fokus mendampingi Adrian dan mendukung suaminya dalam setiap aspek kehidupan. Mereka berdua sering dianggap sebagai pasangan yang sempurna, pasangan ideal yang selalu tampil anggun di acara-acara sosial dan profesional. Mereka tinggal di sebuah rumah mewah di kawasan elit kota. Di pagi hari, Sofia selalu mempersiapkan sarapan bagi Adrian sebelum dia berangkat kerja, meskipun mereka memiliki banyak staf yang bisa melakukannya. "Aku ingin kita tetap sederhana meski hidup kita dipenuhi kemewahan,"
kata Sofia suatu ketika. Adrian mengangguk setuju, dan saat itu, dia benar-benar percaya bahwa kehidupan ini sempurna. Namun, seiring berjalannya waktu, perhatian Adrian mulai teralihkan. Sofia yang dulu menjadi pusat hidupnya, kini terasa jauh. Bukan karena Sofia berubah, tetapi karena ada sesuatu di dalam diri Adrian yang tak bisa lagi dia abaikan. Semuanya dimulai ketika Lila hadir di hidupnya. Lila, sekretaris barunya, datang ke kantor hanya beberapa bulan lalu. Berusia 25 tahun, Lila adalah wanita muda yang menarik dengan wajah manis, bibir penuh, dan gaya bicara yang menggoda. Penampilannya selalu rapi, dengan pakaian profesional yang tetap memperlihatkan sisi feminin dan sensualitasnya. Awalnya, Adrian hanya menganggapnya sebagai pegawai yang efisien, tetapi dengan cepat, Lila mulai menarik perhatiannya dengan sikapnya yang menggoda namun penuh keahlian. "Pak Adrian, ada dokumen yang perlu ditandatangani," suara lembut Lila mengganggu lamunannya. Adrian menoleh, melihat Lila berdiri di pintu ruangannya. Mata mereka bertemu sejenak, dan Adrian merasa ada percikan yang tak bisa dia abaikan. "Ah, terima kasih, Lila. Letakkan saja di meja," jawab Adrian sambil berusaha menyembunyikan ketertarikannya. Tapi dia tahu, jauh di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai berubah. Sesuatu yang berbahaya. Sofia tidak pernah tahu, tidak pernah mencurigai, setidaknya untuk saat ini. Sofia masih tersenyum ketika Adrian pulang, meski semakin sering terlambat. Dia masih memeluknya di malam hari dan mengirim pesan singkat penuh cinta saat Adrian di kantor. Sofia percaya bahwa suaminya bekerja keras demi masa depan mereka, demi kehidupan yang lebih baik. Namun Adrian, dia mulai memandang Lila dengan cara yang berbeda. Setiap kali mereka bekerja bersama, Adrian merasa tertarik lebih dari sekadar hubungan profesional. Ada percikan liar yang dia rasakan setiap kali Lila berada di dekatnya. Lila tidak pernah secara terang-terangan menggoda, tetapi setiap gerak tubuh, setiap senyum, setiap tawa lembutnya membuat Adrian ingin lebih. Hari itu, setelah Lila meninggalkan ruangannya, Adrian duduk kembali di kursinya dan menatap kosong keluar jendela. Ada pertarungan batin di dalam dirinya. Dia mencintai Sofia, tidak diragukan lagi. Sofia telah bersamanya sejak awal, mendukungnya saat jatuh, merayakan setiap keberhasilannya. Namun, godaan yang ditawarkan oleh Lila begitu kuat, begitu menggoda. Adrian merasa seperti berada di dua dunia yang berbeda, dunia cinta yang stabil dan hangat bersama Sofia, serta dunia gairah yang berapi-api dengan Lila yang belum tersentuh. Adrian menghela napas panjang dan mencoba fokus kembali pada pekerjaannya. Namun, pikiran tentang Lila terus menghantui benaknya. Di satu sisi, dia tahu bahwa bermain dengan api ini bisa menghancurkan segalanya. Tapi di sisi lain, ada bagian dari dirinya yang merindukan sesuatu yang liar, sesuatu yang berbeda. Dan itulah yang membuat Adrian semakin terjebak dalam godaan yang membutakan. Kehidupan sempurna Adrian mulai perlahan-lahan retak, dan dia tidak menyadari bahwa setiap langkah yang dia ambil menuju Lila adalah langkah yang menjauhkannya dari Sofia, wanita yang pernah menjadi dunianya. Pertemuan yang mengubah segalanya. Adrian duduk di meja besar ruang rapat yang dipenuhi oleh para petinggi perusahaan. Di hadapannya, berbagai grafik dan laporan keuangan disajikan di layar besar di dinding, namun pikirannya melayang jauh.
Suara para eksekutif yang mempresentasikan hasil kuartalan perusahaan terasa seperti latar belakang yang samar. Di sudut ruangan, Lila duduk dengan tenang, mencatat dengan cekatan setiap poin penting dari pertemuan itu. Sesekali, matanya bertemu dengan tatapan Adrian, dan senyuman tipis muncul di bibirnya, senyuman yang hanya dipahami oleh mereka berdua. Adrian merasakan detak jantungnya meningkat setiap kali mata mereka bertemu. Awalnya, dia mencoba melawan perasaan itu. Dia menganggapnya hanya sebagai ketertarikan sesaat, sesuatu yang tidak penting dan pasti akan berlalu. Namun, perasaan itu semakin kuat. Lila, dengan senyum yang menggoda dan caranya yang halus mendekatinya, mulai menduduki pikirannya lebih sering daripada seharusnya. Ada magnet yang tak kasat mata antara mereka, yang membuat Adrian semakin sulit untuk fokus pada pekerjaannya. Setelah rapat usai, para eksekutif satu persatu meninggalkan ruangan. Adrian masih duduk di kursinya, matanya terpaku pada layar laptopnya, tetapi pikirannya jauh dari pekerjaan yang harus dia selesaikan. Lila bangkit dari kursinya dan berjalan perlahan menuju Adrian. Suara sepatu hak tingginya yang berderap di lantai kayu terdengar jelas di ruangan yang kini hampir kosong. Pak Adrian, ada beberapa dokumen yang perlu Anda tanda tangani sebelum Anda pergi hari ini, ucap Lila dengan nada lembut namun tegas. Dia berdiri di sampingnya, menyodorkan berkas-berkas dengan senyum profesional. Adrian menatapnya sejenak. Ada sesuatu di balik sikap profesional Lila yang membuatnya merasa tidak nyaman, tetapi sekaligus tergoda. Tangannya meraih dokumen-dokumen itu tanpa berkata apa-apa. Mereka berdua hanya saling menatap dalam keheningan yang penuh arti. Lila kemudian meletakkan tangannya di atas meja, jarak antara mereka semakin dekat. Tanpa sadar, Adrian menahan napas, merasakan ketegangan yang meningkat di antara mereka. Lila, suara Adrian nyaris berbisik, setengah berpikir untuk mundur, setengah tergoda untuk maju. Lila hanya tersenyum samar, tatapannya tajam. Ada yang ingin Anda katakan, Pak? Adrian ragu-ragu. Hatinya bertarung keras dengan logikanya. Dia tahu ini salah. Dia tahu Sofia di rumah sedang menunggu dengan penuh cinta dan harapan. Namun, ada sesuatu yang begitu menggoda dalam sikap Lila, sesuatu yang tidak bisa dia abaikan. Akhirnya, Adrian menelan ludah dan berkata, "Terima kasih. Nanti aku tanda tangani." Lila mengangguk, lalu berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, dia berbalik dan menatap Adrian sekali lagi. "Kalau ada yang Anda butuhkan, Pak Adrian, saya selalu ada," katanya dengan nada yang lebih dalam, seolah memberikan isyarat yang tidak terselubung. Adrian hanya bisa diam, menatap pintu yang menutup di belakang Lila. Dia tahu bahwa dia berada di tepi jurang. Satu langkah lagi, dan segalanya bisa runtuh. Tapi ada bagian dari dirinya yang mulai merindukan apa yang ada di balik tebing itu. Hari-hari berikutnya terasa semakin aneh bagi Adrian. Meski masih hidup dalam rutinitas yang sama, rapat, kerja keras, pulang ke rumah bersama Sofia, perasaannya terhadap Lila semakin sulit untuk diabaikan. Mereka sering bertemu dalam situasi yang tampak profesional, tetapi selalu ada sentuhan yang terasa lebih dari sekadar pekerjaan. Entah itu tatapan yang terlalu lama, atau senyuman yang terlalu akrab, hubungan mereka mulai terasa seperti permainan yang hanya bisa dipahami oleh mereka berdua. Suatu sore, Adrian menemukan dirinya sendirian di kantor. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam,
tetapi dia masih sibuk menuntaskan pekerjaan. Sofia mengirim pesan, menanyakan kapan dia akan pulang, tetapi Adrian hanya menjawab singkat bahwa dia masih sibuk. Pintu ruangannya tiba-tiba terbuka. Lila masuk dengan langkah tenang, membawa beberapa dokumen di tangannya. "Masih di sini, Pak?" tanya Lila dengan nada terkejut yang dibuat-buat. Adrian menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Kamu juga masih di sini." Lila mendekat, meletakkan dokumen di meja Adrian dan duduk di kursi di depannya. "Ada beberapa hal yang harus saya selesaikan juga. Lagi pula, saya lebih suka bekerja di waktu-waktu seperti ini. Sunyi, tidak ada gangguan." Mereka terdiam. Hanya suara pendingin ruangan yang berbisik lembut mengisi kesunyian di antara mereka. Adrian berusaha fokus pada layar laptopnya, tetapi kehadiran Lila begitu dekat membuatnya sulit berpikir jernih. "Apa istri Anda tidak marah Anda bekerja sampai larut malam seperti ini?" Lila bertanya tiba-tiba, memecah keheningan. Adrian terkejut mendengar pertanyaan itu. Sofia mengerti. Dia tahu pekerjaanku menuntut banyak waktu. Lila mengangguk pelan, menatap Adrian dengan mata yang tajam namun lembut. "Dia wanita yang baik. Beruntung sekali dia memiliki suami seperti Anda." Adrian tersenyum tipis, tetapi ada rasa bersalah yang mulai merayap di dalam dirinya. Ya, dia wanita yang luar biasa. Namun, Lila tidak berhenti di sana. "Tapi kadang saya pikir, orang-orang seperti Anda layak mendapatkan lebih. Lebih dari sekedar istri yang baik di rumah. Anda layak mendapatkan gairah dan kebahagiaan yang lebih besar." Kata-kata itu seperti tombak yang menancap di hati Adrian. Dia tahu apa maksud Lila. Dan di sanalah, di tengah kesunyian kantor yang hanya diterangi lampu meja, Adrian tahu bahwa dia sudah mulai terperangkap dalam godaan yang selama ini dia coba hindari. Lila tidak perlu mengucapkan lebih banyak kata. Isyarat itu sudah sangat jelas. "Apa maksudmu?" Adrian mencoba bertanya, meski dia sudah tahu jawabannya. Lila menatapnya dengan intensitas yang lebih dalam. "Maksud saya, mungkin ada hal-hal di luar sana yang bisa memberi Anda kebahagiaan yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Anda bekerja keras, Anda pantas mendapatkan lebih, Pak Adrian." Adrian menelan ludah. Dia tahu betul apa yang ditawarkan oleh Lila. Ketegangan di ruangan itu semakin tebal, seolah-olah udara di antara mereka dipenuhi dengan percikan api yang siap meledak kapan saja. Adrian merasa jantungnya berdetak kencang. Bagian dari dirinya ingin menghentikan semuanya di sini, untuk mengingat semua yang dia miliki di rumah, Sofia, cinta mereka, kehidupan yang sempurna. Namun, ada bagian lain dari dirinya yang merindukan petualangan baru, sesuatu yang bisa membangkitkan gairahnya yang hilang. Sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh Lila. Menatap kosong ke arah dinding di depannya. Dia tahu bahwa hidupnya baru saja berubah selamanya, dan bukan ke arah yang baik. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia telah membuka pintu menuju jurang yang dalam, jurang yang akan menghancurkan segalanya jika dia tidak segera menghentikannya. Namun, di saat yang sama, ada bagian dari dirinya yang tidak bisa menolak untuk terus melangkah. Adrian telah memasuki permainan berbahaya, dan dia tidak tahu bagaimana caranya untuk keluar. Api yang mulai membakar. Malam semakin larut ketika Adrian akhirnya memutuskan untuk pulang. Pikirannya masih kacau,
penuh dengan bayangan Lila, ciuman mereka, dan apa yang baru saja terjadi di kantornya. Mobilnya meluncur dengan pelan di jalan yang sepi, sementara di dalam kepalanya terjadi pergulatan batin yang terus-menerus. Ia tahu bahwa ia telah melangkah terlalu jauh, namun bagian dari dirinya masih enggan untuk melepaskan perasaan baru yang mendebarkan ini. Sesampainya di rumah, Adrian menemukan Sofia duduk di ruang tamu, membaca buku sambil menunggunya pulang. Mata Sofia berbinar saat melihat suaminya masuk, dan senyum lembut khasnya menghiasi wajahnya yang cantik. Ia langsung bangkit dan menyambut Adrian dengan pelukan hangat, seperti biasa. Pelukan yang dulu terasa begitu nyaman kini malah membuat Adrian merasa tercekik oleh rasa bersalah. "Kamu pulang terlambat lagi, sayang," ucap Sofia dengan nada lembut, sambil menyandarkan kepalanya di dada Adrian. "Kamu pasti capek. Mau aku buatkan teh atau kopi?" Adrian hanya tersenyum tipis dan menggeleng pelan. "Tidak perlu, aku hanya ingin istirahat." "Hari ini melelahkan," jawabnya singkat. Ia mencium kening Sofia, tetapi ciuman itu terasa hampa, tanpa kehangatan yang biasanya ada. Sofia, yang selalu perhatian, tidak menyadari perubahan kecil itu, atau mungkin memilih untuk tidak menanggapinya. Setelah berbasa-basi sebentar, Adrian pamit untuk langsung menuju kamar mereka. Saat ia membuka pintu kamar, Adrian bisa merasakan beban berat di pundaknya, seolah-olah dinding-dinding rumahnya sendiri kini menjadi saksi dari kesalahannya. Ia duduk di tepi tempat tidur, melepas dasi, dan menatap bayangannya di cermin besar di depan tempat tidur. Siapa pria di cermin itu? Seorang CEO sukses yang dihormati banyak orang? Atau seorang pengkhianat yang tak setia pada istrinya sendiri? Dalam keheningan kamar itu, Adrian mendengar suara langkah Sofia mendekat. Ia masuk ke kamar sambil membawa sebotol air mineral dan menyerahkannya pada Adrian. "Kamu kelihatan sangat lelah," Sofia berkata dengan penuh perhatian. "Kamu yakin gak mau cerita? Mungkin aku bisa membantu." Adrian menatap istrinya. Sofia adalah sosok yang sempurna, cantik, cerdas, lembut, dan selalu ada untuknya. Namun, setiap kali dia melihat wajah Sofia, bayangan Lila muncul lagi, mengganggu pikirannya. Lila adalah kebalikannya. Dia misterius, menggoda, dan membawa sensasi baru yang Adrian rasa selama ini hilang dari hidupnya. Di saat Sofia menawarkan stabilitas dan cinta yang tulus, Lila menawarkan api yang membara dan penuh gairah. "Ya, aku hanya banyak yang kupikirkan di kantor," jawab Adrian, mencoba menghindari pembicaraan yang lebih dalam. Sofia tersenyum lembut dan memeluk Adrian dari belakang, kepalanya bersandar di bahu suaminya. "Apapun yang kamu hadapi, aku yakin kamu bisa mengatasinya." "Kamu selalu bisa," ucapnya dengan penuh keyakinan. Adrian hanya bisa mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ia tahu Sofia percaya sepenuhnya padanya, dan justru itulah yang membuat rasa bersalah semakin dalam menusuk hati. Ia tidak pantas mendapatkan kepercayaan itu, tidak setelah apa yang dia lakukan bersama Lila. Namun, di saat yang sama, godaan itu masih terlalu kuat untuk dilepaskan. Hari-hari berikutnya, hubungan Adrian dan Lila semakin memanas. Mereka mulai menghabiskan waktu lebih banyak bersama, seringkali dengan alasan pekerjaan. Adrian selalu mencari-cari kesempatan untuk berada di dekat Lila, entah itu rapat tambahan, pertemuan bisnis yang tak perlu, atau sekedar meminta bantuan Lila dengan dokumen-dokumen yang bisa saja ia kerjakan sendiri.
Hubungan mereka pun semakin jauh dari sekadar profesional. Ciuman yang terjadi di kantor itu hanyalah awal dari hubungan yang semakin mendalam. Mereka mulai bertemu secara diam-diam di luar kantor. Adrian, yang biasanya pulang tepat waktu untuk makan malam bersama Sofia, kini semakin sering terlambat dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Sofia, tanpa curiga, selalu menerima alasan-alasan itu dengan senyuman. Suatu malam, Adrian dan Lila bertemu di sebuah restoran mewah yang tersembunyi dari hiruk-pikuk kota. Restoran itu terletak di tempat yang cukup eksklusif, jauh dari pusat kota, sehingga memungkinkan mereka untuk berdua tanpa takut terlihat oleh siapapun yang mengenal mereka. Lila mengenakan gaun hitam ketat yang memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan sempurna. Adrian, yang biasanya tenang dan penuh kontrol, merasakan debaran jantungnya semakin cepat setiap kali melihat Lila. Mereka duduk di sudut ruangan yang redup, terpisah dari keramaian, berbicara dengan nada yang lebih rendah dari biasanya. Gelas-gelas anggur yang penuh di hadapan mereka tidak hanya menjadi saksi bisu dari percakapan mereka, tetapi juga menambah intensitas hubungan mereka. Setiap kali tangan mereka bersentuhan di atas meja, Adrian merasakan aliran listrik yang tak terhindarkan. "Kenapa kita masih harus sembunyi-sembunyi begini?" tanya Lila dengan nada menggoda sambil menyesap anggurnya perlahan. Matanya menatap Adrian dengan tajam, penuh harapan yang tersirat. "Bukankah kamu sudah memutuskan?" Adrian terdiam sejenak. Lila selalu menantang pikirannya, mendorongnya untuk melakukan hal-hal yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Tetapi bagian dari dirinya masih merasa terikat pada Sofia, pada janji yang dulu dia buat di altar. Namun, setiap kali ia bersama Lila, perasaan itu perlahan-lahan memudar. Yang tersisa hanyalah hasrat. "Kamu tahu, ini sulit. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkan Sofia," jawab Adrian dengan nada ragu. "Dia istriku. Kami punya banyak sejarah bersama." Lila mengangguk, tetapi senyumnya tetap tak pudar. "Aku mengerti, Adrian. Aku tidak memintamu untuk meninggalkan segalanya. Aku hanya ingin kamu bahagia. Dan kamu tahu, kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal yang sudah kita miliki selama ini. Kadang, kebahagiaan datang dari hal-hal baru." Kata-kata Lila menusuk hati Adrian. Dia tahu Lila benar. Kebahagiaan yang dulu dia rasakan bersama Sofia kini terasa semakin jauh. Rutinitas mereka, meski nyaman, terasa membosankan. Sementara bersama Lila, setiap momen penuh dengan kejutan dan gairah yang Adrian sudah lama tidak rasakan. Lila kemudian menyentuh tangan Adrian yang berada di atas meja, mengelusnya perlahan. "Adrian, kamu tahu apa yang kamu rasakan. Dan kamu tahu apa yang bisa kita punya bersama." Adrian menatap mata Lila yang memancarkan keyakinan. Di dalam hatinya, ada dua suara yang terus bertentangan. Satu suara yang mengingatkannya pada semua hal baik yang dia miliki dengan Sofia, pada cintanya yang dulu begitu murni dan tulus. Namun, suara lainnya membisikkan godaan baru, petualangan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dan semakin lama, suara kedua itu semakin keras. Aku butuh waktu," ucap Adrian akhirnya, meski dia tahu bahwa keputusan itu mungkin hanya penundaan dari sesuatu yang tak terelakkan. Lila hanya tersenyum dan mengangguk pelan. "Ambil waktumu, Adrian. Tapi jangan terlalu lama. Kebahagiaan tidak selalu menunggu." Setelah makan malam itu, mereka berpisah.
Adrian pulang ke rumah dengan pikiran yang semakin kacau. Sofia sudah tertidur ketika ia tiba di rumah, dan Adrian bersyukur karena tidak perlu menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul jika Sofia masih terjaga. Ia masuk ke kamar dan menatap Sofia yang tidur dengan tenang di sisi tempat tidur mereka. Wajahnya yang damai membuat Adrian semakin merasa bersalah. Namun, rasa bersalah itu hanya sementara. Ketika ia menutup matanya, yang ada dalam pikirannya adalah Lila, gairah, godaan, dan api yang membakar tanpa henti. Dusta yang kian mengakar. Waktu terus berjalan, dan dengan berjalannya waktu, kebohongan Adrian pun semakin dalam dan tak terhindarkan. Setiap hari ia semakin terjebak dalam kebimbangan yang menyiksa batinnya. Di satu sisi, ia masih memiliki Sofia, istri yang selalu mendampinginya, penuh cinta dan perhatian. Namun, di sisi lain, ada Lila, dengan pesonanya yang memikat dan gairah yang ia tawarkan, membuat Adrian tak bisa menolak. Kebohongan demi kebohongan Adrian semakin rapi tersusun. Setiap kali pulang terlambat, dia selalu memiliki alasan baru untuk Sofia, rapat mendadak, proyek besar yang harus segera diselesaikan, atau klien penting yang membutuhkan perhatiannya. Sofia, yang selalu mempercayai suaminya, hanya tersenyum dan mengangguk, tanpa sedikit pun mencurigai bahwa suaminya sedang menyembunyikan sesuatu yang kelam. Namun, di dalam hatinya, Adrian tahu bahwa dia tidak bisa terus berbohong selamanya. Ada perasaan takut yang terus mengintainya setiap kali dia memikirkan kemungkinan Sofia mengetahui semuanya. Bagaimana jika Sofia tahu? Bagaimana jika dia menemukan bukti? Pikiran-pikiran ini mengganggunya setiap malam, namun, setiap kali Adrian berada di dekat Lila, ketakutan itu seakan menguap, digantikan oleh keinginan dan gairah yang semakin menguasai dirinya. Hubungan mereka berdua tidak lagi sekadar pertemuan singkat di kantor atau restoran mewah. Mereka mulai sering menghabiskan waktu di apartemen kecil milik Lila yang berada di pusat kota. Setiap kali Adrian merasa bosan dengan rutinitasnya di rumah, dia akan mencari alasan untuk pergi, dan diam-diam bertemu dengan Lila di tempat yang menjadi pelarian dari hidupnya yang penuh aturan dan tanggung jawab. Di sana, Adrian merasa bebas dari tekanan, dari tanggung jawab sebagai suami dan CEO, dan hanya menjadi seorang pria yang terperangkap dalam hasratnya. Suatu malam, setelah menghabiskan waktu bersama di apartemen Lila, mereka duduk di balkon kecil yang menghadap kota. Lampu-lampu kota berkelap-kelip di kejauhan, menciptakan suasana yang tenang namun menggoda. Lila duduk bersandar pada Adrian, dengan kepalanya di bahunya, sementara Adrian menatap kosong ke arah langit. "Kenapa kamu selalu terlihat gelisah setelah kita bersama?" tanya Lila tiba-tiba, memecah keheningan. Ia memandang Adrian dengan tatapan penasaran, namun juga penuh kepedulian. "Apakah kamu menyesal?" Adrian terdiam. Pertanyaan itu meluncur dengan begitu sederhana, namun mengandung kedalaman yang sulit dijawab. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Bukan menyesal, tapi aku juga tidak bisa berhenti berpikir tentang Sofia. Dia tidak pantas mendapatkan ini, Lila. Dia terlalu baik." Lila menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kilatan emosi di matanya, seolah ada perasaan cemburu yang mulai tumbuh, namun dia berusaha menutupinya. "Adrian, aku bukan ingin merebutmu dari Sofia. Aku hanya ingin kita bisa bersama, tanpa perlu memikirkan orang lain." Adrian menatap Lila dalam-dalam. "Tapi bagaimana mungkin? Aku tidak bisa terus seperti ini,"
berbohong kepada Sofia setiap hari. Dia akan tahu. Suatu saat, dia pasti tahu. Lila mendekatkan wajahnya, menyentuh pipi Adrian dengan lembut. Kamu takut dia tahu? Atau kamu takut kehilangan Sofia? Adrian, kita hidup hanya sekali. Kalau kamu terus hidup dalam bayang-bayang orang lain, kamu tidak akan pernah bahagia. Kamu tahu aku bisa membuatmu bahagia. Adrian menundukkan kepalanya. Dalam hatinya, dia tahu Lila benar. Setiap kali dia bersama Lila, hidup terasa lebih hidup, lebih berwarna. Namun, bayangan Sofia selalu menghantui pikirannya. Rasa bersalah itu tidak pernah benar-benar hilang, meski dia berusaha menepisnya. Di sisi lain, Sofia mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam pernikahannya. Meski dia selalu berusaha berpikir positif, ada momen-momen di mana instingnya mulai memberitahunya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Adrian semakin sering pulang terlambat, dengan alasan yang semakin beragam. Kadang-kadang, dia menghindari kontak mata atau tampak tergesa-gesa setiap kali Sofia bertanya tentang pekerjaannya. Suatu sore, saat Sofia sedang berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan besar, ia secara tidak sengaja melihat Adrian bersama seorang wanita yang tak dikenalnya. Wanita itu, Lila, berpakaian elegan, dengan penampilan yang sangat menarik perhatian. Mereka tampak berbincang akrab, meski Adrian sesekali melihat sekeliling dengan gelisah. Mereka berjalan bersama menuju sebuah restoran mewah yang terletak di dalam mall tersebut. Hati Sofia langsung berdegup kencang. Ada rasa tidak enak yang menyelimuti dirinya. Ia memutuskan untuk tidak menghampiri mereka dan memilih untuk mengamati dari kejauhan. Adrian terlihat sangat berbeda dari biasanya. Wajahnya yang biasanya tegas dan serius di rumah kini tampak lebih santai, lebih ceria. Mereka masuk ke restoran dan duduk di sebuah meja, tampak begitu akrab. Tangan Adrian bahkan sempat menyentuh tangan wanita itu di atas meja, meski hanya sekilas. Sofia berdiri terpaku. Kepalanya penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Siapa wanita itu? Kenapa Adrian tidak pernah menyebutkan bahwa dia punya rekan bisnis wanita yang begitu dekat? Hatinya mulai merasa curiga, namun dia berusaha untuk tetap tenang. Ia memilih untuk tidak langsung menuduh, namun rasa cemas itu tak bisa lagi diabaikan. Setelah malam itu, Sofia mulai memerhatikan setiap detail kecil yang mungkin dia abaikan sebelumnya. Dia memperhatikan cara Adrian berbicara, cara dia bertingkah laku, dan setiap kebohongan kecil yang mulai dia sadari. Setiap kali Adrian mengatakan akan pulang terlambat, Sofia diam-diam memeriksa ponselnya, mencari pesan-pesan yang mencurigakan. Meski Adrian pandai menyembunyikan jejak, Sofia adalah wanita yang cerdas. Dia tahu ada sesuatu yang salah, dan dia berniat mencari tahu kebenarannya. Di kantor, Adrian merasa semakin tertekan. Dia tidak hanya harus mengelola perusahaannya yang semakin besar dan kompleks, tapi juga harus terus menjaga dua kehidupan yang berlawanan, kehidupan dengan Sofia, dan kehidupan gelapnya dengan Lila. Setiap kali dia bersama Sofia, dia merasa bersalah, namun setiap kali bersama Lila, dia merasa terbebas dari segala beban hidup. Namun, semakin lama dia menjalani kehidupan ini, semakin sulit baginya untuk mengendalikan semuanya. Suatu hari, saat Adrian dan Lila sedang berada di kantor, pintu ruangan Adrian diketuk oleh sekretaris lamanya, seorang wanita tua yang sudah bekerja bertahun-tahun di perusahaan itu. Ia tampak ragu-ragu saat masuk,
dan ada kerutan di wajahnya yang biasanya tenang. "Ada yang bisa saya bantu, Bu Rita?" tanya Adrian sambil tersenyum ramah, berusaha menutupi kegelisahannya. "Maaf, Pak Adrian," jawab Rita, suaranya sedikit bergetar. "Tapi saya hanya ingin memberitahu, sepertinya ada yang mulai membicarakan hubungan Anda dan Ibu Lila di luar kantor." Adrian tersentak. Darahnya terasa membeku di tempat. "Apa maksud Anda?" Rita menunduk, seolah enggan memberikan kabar buruk ini. "Beberapa karyawan mulai curiga, Pak. Mereka sering melihat Anda berdua pergi bersama dan ada rumor yang beredar. Saya hanya ingin memberitahu agar Anda lebih berhati-hati." Kata-kata itu menghantam Adrian seperti pukulan keras. Rumor? Dia selama ini merasa begitu cermat dalam menyembunyikan hubungannya dengan Lila. Bagaimana mungkin orang-orang mulai mengetahui? Ia menatap Lila yang duduk di seberang meja. Wajahnya tampak tegang, namun masih tersenyum seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. "Terima kasih, Bu Rita," ucap Adrian cepat. "Saya akan berhati-hati." Namun, dalam hatinya, Adrian tahu bahwa api yang ia mulai telah semakin besar. Kebohongannya semakin sulit ditutupi, dan kini, bukan hanya Sofia yang berada di ujung tanduk, tapi juga reputasi dan karirnya. Retakan yang mulai terlihat. Hari-hari setelah peringatan Bu Rita berlalu dengan cepat, namun pikiran Adrian terus diganggu oleh kekhawatiran. Ia mulai sadar bahwa dirinya terjebak dalam sebuah jaring yang semakin sulit diurai. Setiap kali ia berada di kantor, ia merasakan mata-mata yang mengawasinya, seolah-olah semua orang tahu tentang hubungannya dengan Lila. Sementara itu, di rumah, Sofia semakin menunjukkan perhatian lebih, membuat Adrian merasa tercekik oleh rasa bersalah. Di apartemen Lila, hubungan mereka yang sebelumnya dipenuhi dengan gairah kini mulai terasa lebih tegang. Lila, yang biasanya bersikap tenang dan menggoda, mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. "Adrian," kata Lila suatu malam ketika mereka berdua duduk di sofa sambil menikmati anggur merah, "kita tidak bisa terus seperti ini." Adrian mengernyitkan dahi, meskipun sebenarnya dia tahu apa yang Lila maksudkan. "Seperti ini bagaimana maksudmu?" Lila menatapnya dengan tatapan yang tajam, lebih serius daripada biasanya. "Hubungan ini, Adrian. Kamu terus bolak-balik antara aku dan Sofia. Kamu bilang kamu akan mengambil keputusan, tapi sampai sekarang kamu masih menggantungkan semuanya. Apakah kamu benar-benar ingin bersama aku, atau ini hanya permainan bagimu?" Adrian terdiam. Pertanyaan itu sudah lama dia hindari, namun kini, di depan Lila, dia tak bisa lagi mengelak. Hubungan ini memang sudah lebih dari sekedar godaan sesaat, tetapi apakah dia benar-benar bisa meninggalkan Sofia? Meninggalkan kehidupan yang sudah dia bangun selama bertahun-tahun? "Aku tidak bermain-main, Lila," jawab Adrian akhirnya, meski suaranya terdengar ragu. "Aku hanya butuh waktu. Ini bukan keputusan yang mudah. Sofia adalah istriku, dan pernikahan kami sudah berjalan lama. Aku tidak bisa begitu saja menghancurkan semuanya." Lila menghela napas panjang, tampak frustrasi. "Adrian, kamu tahu bahwa pernikahanmu dengan Sofia sudah lama kehilangan gairah. Kamu sendiri yang bilang itu. Apa yang kita miliki jauh lebih nyata daripada apa yang tersisa di antara kamu dan Sofia." Adrian tidak bisa membantah kata-kata itu. Lila benar, ia memang pernah mengatakan hal itu.
Kehidupannya dengan Sofia memang sudah lama terasa monoton dan hambar. Tetapi, ada bagian dari dirinya yang tetap terikat pada janji yang dia buat di altar bertahun-tahun lalu. Meninggalkan Sofia berarti meninggalkan bukan hanya seorang istri, tapi juga sejarah, kenangan, dan sebagian besar hidupnya. Lila menatap Adrian dengan intensitas yang dalam. Adrian, jika kamu tidak bisa mengambil keputusan, maka aku yang akan melakukannya untukmu. Adrian terkejut. Apa maksudmu? Aku tidak mau terus menjadi wanita kedua dalam hidupmu. Aku tidak pantas diperlakukan seperti ini. Aku butuh kepastian, Adrian. Jika kamu tidak bisa memilih aku, maka hubungan ini berakhir. Pernyataan itu menggantung di udara, menambah tekanan yang semakin berat bagi Adrian. Ia tahu bahwa Lila tidak bermain-main. Ia mencintai Lila, atau setidaknya ia berpikir begitu. Tapi apa ia benar-benar siap meninggalkan Sofia untuk selamanya? Di rumah, Sofia mulai menyadari bahwa Adrian semakin sering melamun dan menunjukkan tanda-tanda kegelisahan yang tidak biasa. Perubahan sikap suaminya semakin jelas, meski Adrian selalu berusaha menyembunyikannya dengan senyum palsu dan basa-basi tentang pekerjaan. Namun, Sofia bukan wanita yang mudah ditipu. Ia mulai menghubungkan banyak hal, perubahan jadwal Adrian yang tak terduga, alasan-alasan yang mulai terdengar tidak logis, dan seringnya Adrian melamun saat mereka makan malam bersama. Suatu malam, Sofia memutuskan untuk berbicara dengan Adrian secara langsung. Mereka baru saja selesai makan malam, dan Sofia mengajak Adrian untuk duduk bersama di ruang tamu. Adrian, yang sudah mulai curiga akan ada sesuatu, tampak canggung ketika mereka duduk berdua. Adrian, ada yang ingin aku bicarakan? Sofia memulai dengan suara lembut, namun penuh ketegasan. Matanya menatap langsung ke arah Adrian, mencari jawaban di dalam matanya. Adrian menelan ludah. Tentu, apa yang ingin kamu bicarakan? Sofia mengambil napas dalam-dalam. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda akhir-akhir ini. Kamu sering pulang terlambat, kelihatan gelisah, dan kadang kamu sepertinya menghindari aku. Aku tidak ingin berasumsi yang tidak-tidak, tapi aku perlu tahu, Adrian. Apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Pertanyaan itu langsung menghantam Adrian seperti pukulan keras di dada. Ia sudah tahu bahwa momen ini akan tiba, tapi ia tidak pernah benar-benar siap untuk menghadapinya. Sofia, dengan tatapan lembutnya, duduk di depannya dan menunggu jawaban. Adrian merasa terpojok, namun ia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk jujur. Sofia, Adrian memulai dengan hati-hati, tetapi kata-kata itu terhenti di tenggorokannya. Ia merasa dadanya sesak. Bagaimana ia bisa mengakui semuanya? Bagaimana ia bisa menyakiti wanita yang sudah bertahun-tahun ia cintai? Sofia terus menatapnya, menunggu dengan sabar. Adrian, kamu tahu aku selalu mendukungmu, apapun yang terjadi. Tapi aku butuh kejujuran sekarang. Hati Adrian berdebar kencang. Ia menunduk, tak mampu menatap langsung ke mata Sofia. Ada sesuatu, akhirnya ia mengakui, meskipun suaranya terdengar begitu pelan. Tapi aku belum siap untuk membicarakannya sekarang. Sofia menghela napas, kecewa. Adrian, aku butuh tahu apa yang terjadi. Apa kamu selingkuh? Pertanyaan itu keluar seperti panah tajam yang menusuk jantung Adrian. Ia menatap Sofia,
dan untuk pertama kalinya, wajahnya menampilkan rasa bersalah yang jelas. Sofia merasakannya, sebuah kebenaran yang selama ini dia takutkan. "Adrian?" Sofia mendesak, suaranya sedikit bergetar, seolah-olah dia takut pada jawaban yang akan dia terima. Adrian tidak bisa menjawab. Hening menyelimuti mereka berdua, dan dalam keheningan itu, Sofia tahu bahwa Adrian telah mengkhianatinya. Air mata mulai menggenang di mata Sofia, namun ia berusaha untuk tetap tegar. Ia tidak ingin menangis di depan suaminya. "Tidak sekarang. Aku akan memberimu waktu," kata Sofia akhirnya, suaranya masih penuh dengan ketegasan meski hatinya hancur. "Tapi ingat, Adrian, aku tidak akan menunggu selamanya. Jika kamu tidak bisa jujur padaku, maka pernikahan ini mungkin sudah tidak ada artinya lagi." Sofia kemudian bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju kamar, meninggalkan Adrian yang masih duduk terpaku di sofa. Adrian hanya bisa menatap punggung istrinya yang perlahan menghilang ke balik pintu kamar mereka, merasa tubuhnya begitu berat. Dalam hati, ia tahu bahwa Sofia benar. Waktu yang dia miliki semakin sedikit, dan jika dia tidak mengambil keputusan segera, dia mungkin akan kehilangan segalanya, baik Lila maupun Sofia. Di hari-hari berikutnya, situasi semakin tegang di rumah. Sofia semakin diam dan menjaga jarak, meskipun dia masih berusaha bersikap normal di hadapan Adrian. Adrian, di sisi lain, merasa semakin terjebak. Di kantor, hubungan dengan Lila semakin memanas. Lila sudah memberikan ultimatum, ia tidak mau lagi menjadi rahasia yang disembunyikan. Sementara di rumah, Sofia menuntut kejujuran. Adrian tidak bisa tidur nyenyak di malam hari, pikirannya terus dipenuhi oleh kebimbangan yang tak kunjung usai. Setiap keputusan yang harus dia ambil terasa seperti langkah menuju kehancuran, tak peduli ke arah mana dia melangkah. Jika dia meninggalkan Sofia, dia akan kehilangan semua yang telah dia bangun selama bertahun-tahun. Tapi jika dia memilih untuk bertahan, dia akan selamanya hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Hingga akhirnya, suatu pagi, saat Adrian hendak berangkat ke kantor, Sofia menghentikannya di depan pintu. "Adrian," panggilnya pelan, namun tegas. "Aku sudah memberikanmu waktu. Tapi sekarang aku butuh jawaban. Kamu harus memilih." Adrian menatap Sofia, dan kali ini dia tahu bahwa tidak ada lagi ruang untuk kebohongan. Waktu untuk menunda telah habis. Di persimpangan jalan. Setelah ultimatum Sofia pagi itu, Adrian menghabiskan perjalanan ke kantor dalam keheningan yang menyakitkan. Udara sejuk dari AC mobilnya tak mampu mendinginkan kegelisahan yang membara di dalam dadanya. Di sepanjang perjalanan, ia hanya bisa memikirkan satu hal, keputusan yang harus ia ambil. Pikirannya terus berputar antara Sofia dan Lila, dua wanita yang menghantui setiap detik dalam hidupnya. Sofia, wanita yang telah bersamanya selama bertahun-tahun, wanita yang selalu mendukungnya di setiap langkah perjalanan karirnya, yang selalu ada di sisinya ketika dunia tampak begitu berat. Dia tidak hanya seorang istri, Sofia adalah fondasi dari kehidupan yang telah Adrian bangun. Tapi, entah bagaimana, dalam perjalanan hidupnya sebagai CEO yang sibuk, hubungan mereka berubah menjadi rutinitas. Cinta itu masih ada, namun sayangnya, telah lama kehilangan kehangatan yang dulu membuat hatinya berdebar. Dan di sisi lain ada Lila. Wanita muda yang membawa kembali kegembiraan dalam hidup Adrian, yang membuatnya merasa hidup kembali, penuh gairah dan energi.
Bersama Lila, ia menemukan bagian dari dirinya yang terlupakan, bagian yang suka mengambil risiko, bagian yang berani merasa bebas. Namun, di balik kebahagiaan sesaat yang dia temukan bersama Lila, Adrian tahu bahwa hubungan ini bukan tanpa konsekuensi. Lila menuntut lebih dari yang mungkin bisa ia berikan tanpa menghancurkan seluruh hidupnya. Setibanya di kantor, Adrian langsung menuju ruangannya. Ia ingin melarikan diri dari dunia sejenak, jauh dari tatapan penasaran karyawannya, dan terutama dari desakan-desakan yang tak henti-hentinya menghantuinya. Namun, belum sempat ia menghela napas panjang, pintu kantornya diketuk. Tanpa menunggu jawaban, Lila masuk dengan langkah cepat, wajahnya tampak serius. "Kita perlu bicara, Adrian," kata Lila sambil menutup pintu di belakangnya. Adrian menoleh, merasa bahwa momen yang sudah ia takuti akhirnya tiba. Ia tahu bahwa Lila takkan terus menunggu. Ia berjalan ke arah meja kerjanya, mencoba mengatur pikirannya yang kusut. "Apa ini soal apa yang kita bicarakan tadi?" Adrian mencoba untuk terdengar tenang, meski dalam hatinya ia tahu persis apa yang akan dibahas Lila. "Ya, Adrian. Ini soal kita. Aku sudah cukup bersabar. Aku ingin tahu, apa rencanamu?" Lila bersandar pada meja, melipat tangan di depan dadanya, menatap Adrian dengan mata yang menuntut. Adrian menarik napas panjang. "Lila, ini tidak semudah yang kamu pikirkan. Ada banyak hal yang perlu aku pertimbangkan. Sofia, dia istrimu, aku tahu. Tapi berapa lama kamu akan terus berbohong pada dia dan pada dirimu sendiri?" potong Lila tajam. "Aku sudah cukup lama jadi rahasia, Adrian. Kamu bilang kamu mencintaiku, tapi apakah kamu benar-benar serius dengan perasaan itu?" Tatapan Lila penuh tuntutan, dan Adrian merasa semakin terpojok. Lila berhak marah. Ia telah memberikan begitu banyak waktu dan cinta, tapi apa yang ia dapatkan sebagai balasan? Kebohongan dan janji-janji kosong. Adrian mengusap wajahnya dengan kedua tangan, rasa lelah dan frustrasi mulai merasuki seluruh tubuhnya. "Lila, aku tidak ingin menyakitimu. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa." Lila berjalan mendekat, meraih tangan Adrian dengan lembut. "Adrian, aku tidak ingin menjadi orang jahat di sini. Tapi aku juga pantas mendapatkan jawaban. Jika kamu memang serius tentang kita, aku ingin kita bersama. Bukan lagi dalam bayang-bayang, tapi benar-benar bersama. Jika tidak, maka aku akan pergi." Kata-kata itu membuat dada Adrian semakin sesak. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Lila, tapi di saat yang sama, ia tidak bisa begitu saja meninggalkan Sofia. Satu keputusan salah, dan seluruh dunianya bisa runtuh. "Kamu tidak mengerti betapa rumitnya ini, Lila. Sofia, dia bukan hanya istri, tapi juga bagian dari bisnis keluargaku, dari kehidupan yang aku bangun selama bertahun-tahun. Jika aku meninggalkannya, itu bukan hanya soal perceraian. Ini akan menghancurkan segalanya, termasuk keluargaku." Lila menarik napas panjang, mencoba menahan emosinya. "Aku tidak meminta kamu untuk mengambil keputusan dengan mudah, Adrian. Tapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Aku pantas mendapatkan lebih dari ini." Adrian menatap Lila dalam-dalam. Dia tahu, di dalam hati, bahwa Lila benar. Dia telah lama menghindari mengambil keputusan,
berharap segalanya akan terselesaikan dengan sendirinya. Tapi itu tak pernah terjadi. Keputusan ada di tangannya, dan waktu untuk menghindari kenyataan sudah habis. "Aku butuh waktu," bisik Adrian, hampir seperti permohonan. "Sedikit lagi waktu." Namun Lila menggelengkan kepala. "Waktu, Adrian? Kamu selalu minta waktu. Sudah berbulan-bulan berlalu, dan kamu belum bisa mengambil langkah. Aku tidak bisa terus menunggu. Ini hidupku juga, Adrian. Jika kamu tidak bisa membuat pilihan, maka aku yang akan pergi." Lila berdiri, lalu berjalan menuju pintu. Adrian hanya bisa menatapnya dengan perasaan hancur. Di satu sisi, dia ingin berlari dan menahannya, namun di sisi lain, ada suara dalam dirinya yang berbisik bahwa mungkin inilah akhirnya. Mungkin, inilah saatnya menghadapi konsekuensi dari semua pilihan yang selama ini ia tunda. Di rumah, Sofia semakin yakin bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Ia merasakan ada ketegangan yang aneh di antara mereka, sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Bahkan ketika Adrian tidak sedang bekerja, pikirannya terasa jauh, seperti ada dunia lain yang dia masuki dan Sofia tidak diizinkan masuk. Pada suatu malam, setelah Sofia berdiam diri di kamarnya untuk merenung, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Ia butuh bukti. Ia perlu tahu pasti apakah kecurigaannya benar. Saat Adrian tertidur, Sofia diam-diam mengambil ponsel suaminya dan membukanya. Tangan Sofia bergetar saat ia membuka pesan-pesan yang tampaknya sudah disembunyikan dengan cermat oleh Adrian, namun Sofia tahu di mana harus mencari. Detik demi detik berlalu, dan mata Sofia melebar saat ia melihat beberapa pesan dari Lila. Pesan-pesan yang penuh kasih sayang dan janji rahasia. Semua bukti perselingkuhan Adrian selama ini ada di sana, dari percakapan manis hingga rencana pertemuan rahasia. Hatinya hancur berkeping-keping saat melihat bahwa kecurigaannya ternyata benar. Sofia tak sanggup lagi menahan tangis. Namun, di balik rasa sakit yang luar biasa, ada juga rasa marah yang mulai membara. Selama ini, ia telah dipermainkan, dan kini, ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi diam. Sofia tahu bahwa waktunya untuk bertindak sudah tiba. Malam itu, Sofia tidak tidur. Ia merenung, berpikir dengan kepala dingin, merencanakan langkah-langkah yang akan diambilnya. Jika Adrian mengkhianatinya, maka ia akan membalas. Bukan dengan air mata, tetapi dengan kekuatan yang ia miliki sebagai seorang wanita yang tidak akan dipermainkan lagi. Keesokan harinya, Sofia berpura-pura seperti tidak ada yang terjadi. Ia tetap tersenyum kepada Adrian, menyambutnya dengan sarapan dan menanyakan kabar tentang pekerjaannya. Namun, di dalam hatinya, Sofia tahu bahwa ia sedang menunggu momen yang tepat untuk memulai balas dendamnya. Adrian mungkin telah mematahkan hatinya, tetapi Sofia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban yang diam saja. Ketika Adrian berangkat ke kantor hari itu, Sofia diam-diam menghubungi seorang pengacara dan memulai proses yang akan menghancurkan Adrian, bukan hanya secara pribadi, tetapi juga secara profesional. Di kantor, Lila masih bergelut dengan ultimatum yang ia berikan kepada Adrian, sementara Sofia sedang mempersiapkan langkah yang lebih besar, langkah yang akan mengubah seluruh hidup mereka. Adrian belum tahu apa yang sedang menantinya. Persiapan pembalasan. Sofia duduk di ruang tamu yang sunyi. Di meja depannya,
Segelas teh hangat yang tak tersentuh mulai mendingin. Pikirannya penuh dengan rencana-rencana yang perlahan-lahan mulai terbentuk dengan jelas. Sebelumnya, ia selalu menjadi istri yang sabar, wanita yang kuat dalam keheningan, mendukung Adrian dalam segala hal. Tetapi, ketika hatinya dihancurkan oleh pengkhianatan yang ia temukan di telepon suaminya, Sofia tahu bahwa ia tidak akan tinggal diam. Kini, semua kesabarannya telah habis, dan ia bertekad untuk membalas pengkhianatan Adrian dengan cara yang tidak pernah ia duga. Dengan jemarinya yang anggun, Sofia mengangkat ponsel dan menghubungi seorang pengacara yang direkomendasikan oleh temannya, seorang wanita yang pernah mengalami hal serupa. Sofia tidak butuh waktu lama untuk mengumpulkan semua bukti yang dibutuhkannya. Percakapan-percakapan antara Adrian dan Lila sudah cukup untuk menjadi landasan. Setelah berbicara singkat dengan pengacaranya, Sofia merasa lebih tenang. Dia tahu bahwa langkah pertama dari rencananya sudah berjalan. Namun, pembalasan Sofia bukan hanya soal perceraian. Ia menginginkan lebih dari sekadar keadilan hukum. Adrian telah merusak kepercayaan mereka, menghancurkan janji suci yang mereka buat bertahun-tahun lalu. Sofia merasa, satu-satunya cara untuk benar-benar membalas adalah dengan mempermalukan Adrian di hadapan orang-orang yang paling ia hormati, keluarga dan karyawannya. Dia ingin memastikan bahwa pria itu merasakan kepedihan yang sama seperti yang ia rasakan, dan lebih lagi. Sementara Adrian sibuk di kantor dengan Lila, Sofia mulai melancarkan langkahnya secara hati-hati. Langkah pertama, ia menemui ayah Adrian, seorang pria tua yang dihormati di lingkungan bisnis dan keluarga mereka. Sofia tahu bahwa hubungan Adrian dengan ayahnya sangatlah kuat. Ayahnya adalah mentor dan orang yang selalu ia pandangi dengan rasa hormat. Sofia harus memastikan bahwa ayah Adrian mengetahui kebenaran ini dari dirinya, bukan dari orang lain. Pada sore itu, Sofia mendatangi rumah keluarga Adrian, di mana ayah mertuanya, Pak Hartono, tinggal sendirian setelah pensiun dari dunia bisnis. Ketika Sofia tiba, Pak Hartono menyambutnya dengan senyum lebar. "Sofia, ada apa, Nak? Lama tidak berkunjung." "Kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan suara penuh perhatian. Sofia tersenyum lembut, meskipun dalam hatinya ada kepedihan yang ia sembunyikan dengan baik. "Terima kasih, Pak. Saya baik-baik saja. Sebenarnya, saya datang ke sini karena ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Ini soal Adrian." Pak Hartono mengernyit, wajahnya berubah serius. "Ada apa dengan Adrian?" Sofia menarik napas panjang, mencoba menjaga suaranya tetap tenang. "Saya tidak tahu bagaimana cara terbaik untuk mengatakannya, Pak. Tapi saya merasa Anda berhak tahu apa yang sedang terjadi. Adrian, dia telah menjalin hubungan dengan wanita lain, dengan sekretarisnya sendiri." Mata Pak Hartono membelalak lebar. Ia tampak terkejut, lalu wajahnya berubah menjadi kemarahan yang dingin. "Apa maksudmu, Sofia? Apakah kamu punya bukti?" Sofia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan pesan-pesan Adrian dengan Lila. Pak Hartono membaca dengan wajah yang semakin tegang. Tangan tuanya bergetar, dan Sofia bisa melihat rasa kecewa yang mendalam di mata pria itu. Setelah selesai membaca, Pak Hartono menutup mata, seakan berusaha menahan amarah yang meluap-luap di dadanya. "Adrian, bagaimana dia bisa melakukan ini?" gumam Pak Hartono, suaranya penuh dengan kesedihan. "Kamu sudah menjadi istri yang sempurna baginya, Sofia.
Dan dia menghancurkan semua ini untuk apa? Sekretaris. Sofia menunduk, matanya berkaca-kaca. Saya juga bertanya-tanya hal yang sama, Pak. Saya tidak ingin membawa ini ke ranah keluarga, tapi saya merasa Anda perlu tahu. Saya juga sedang mempertimbangkan langkah hukum. Pak Hartono mengangguk pelan, wajahnya semakin keras. Kamu benar, Sofia. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Adrian telah menghancurkan nama baik keluarga, dan saya tidak akan tinggal diam. Sofia tahu bahwa rencana utamanya telah berjalan sesuai dengan yang ia harapkan. Ayah Adrian sangat dihormati, dan ia masih memegang kendali atas sebagian besar aset keluarga. Dengan membuat Pak Hartono tahu tentang perselingkuhan Adrian, Sofia telah menempatkan suaminya di posisi yang sulit. Kembali ke kantor, Adrian tak menyadari apa yang terjadi di balik layar. Ia masih terjebak dalam dilema antara Sofia dan Lila. Hari itu, Lila memutuskan untuk berbicara dengannya lagi, kali ini dengan lebih mendesak. Adrian, aku sudah bilang, aku tidak bisa terus menunggu. Kamu harus memutuskan. Jika kamu tidak memilih aku sekarang, maka aku akan pergi selamanya. Adrian menatap Lila dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, ia merasa tergoda oleh janji kebebasan dan gairah yang Lila tawarkan. Namun, di sisi lain, ada Sofia, wanita yang telah berkorban begitu banyak untuknya. Apapun keputusan yang ia ambil, akan ada konsekuensi yang berat. Lila, beri aku sedikit lagi waktu, pinta Adrian. Ini bukan hanya tentang kita, ini juga tentang keluarga, tentang bisnis. Lila menggelengkan kepala dengan tegas. Tidak, Adrian. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang Sofia. Jika kamu tidak bisa memilih aku sekarang, aku tidak akan menunggu lebih lama. Adrian merasa jantungnya berdebar kencang. Ia ingin mempertahankan hubungan ini, tetapi ketidakpastian mulai menguasai dirinya. Namun, sebelum ia bisa memberikan jawaban, ponselnya berdering. Itu panggilan dari Sofia. Adrian terdiam sejenak, lalu menjawab. Ada apa, Sof? Sofia berbicara dengan nada yang tenang, tetapi Adrian bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Adrian, bisakah kamu pulang lebih awal malam ini? Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Adrian merasa kegelisahan merambat ke dalam hatinya, namun ia mencoba tetap tenang. Tentu, aku akan pulang lebih awal. Setelah menutup telepon, Adrian menatap Lila dengan wajah penuh kebingungan. Aku harus pergi, Lila. Nanti kita lanjutkan pembicaraan ini. Lila tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Adrian dengan kecewa, merasa bahwa semua ini mungkin adalah akhir dari hubungan mereka. Malam itu, ketika Adrian pulang ke rumah, Sofia sudah menunggunya di ruang tamu dengan segelas anggur di tangan. Ia tampak tenang, hampir terlalu tenang, dan itu membuat Adrian semakin curiga. Sofia, ada apa? Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya Adrian, duduk di hadapannya dengan raut wajah khawatir. Sofia menyesap anggurnya dengan santai, lalu meletakkannya di atas meja. Aku sudah tahu, Adrian, katanya pelan namun tegas. Adrian terdiam, jantungnya seakan berhenti berdetak. Tahu apa? Tentang kamu dan Lila, jawab Sofia dengan mata yang tajam. Aku tahu semuanya. Percakapan kalian, pertemuan rahasia kalian.
Aku sudah tahu sejak lama. Adrian merasa seperti tersambar petir. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Sofia, aku bisa menjelaskan. Sofia memotong dengan tegas. Tidak perlu, Adrian. Penjelasanmu sudah terlambat. Aku tidak butuh alasanmu lagi. Yang aku butuhkan adalah kejujuran, dan kamu gagal memberikannya. Adrian terdiam, merasa tubuhnya gemetar. Ia tahu bahwa inilah akhirnya, akhir dari semua kebohongannya. Tetapi sebelum ia bisa merespons, Sofia berdiri. Aku sudah bicara dengan ayahmu, Adrian. Dia tahu segalanya. Dan aku juga sudah memulai proses perceraian. Sebentar lagi, semuanya akan selesai. Kamu akan kehilangan bukan hanya aku, tetapi juga bisnis keluargamu. Ayahmu tidak akan membiarkan kamu menghancurkan nama baik keluarga dengan cara seperti ini. Adrian merasa darahnya beku. Sofia, kamu tidak bisa. Aku bisa, Adrian. Dan aku akan, kata Sofia dengan dingin. Kamu pikir kamu bisa mempermainkanku? Mempermainkan hidup kita? Sekarang, kamu akan melihat siapa yang sebenarnya memiliki kendali. Sofia berbalik, meninggalkan Adrian yang masih terpaku di tempatnya. Malam itu, Adrian menyadari bahwa semua yang pernah ia miliki, istrinya, karirnya, hidupnya, akan segera hancur di depan matanya. Keterbukaan yang menjegal. Adrian duduk di kursinya, tatapannya kosong menatap ponsel di tangannya. Pesan dari Sofia yang baru saja ia terima membuat perasaannya semakin kacau. Di layar ponsel itu, terdapat pengingat akan percakapan terakhir mereka yang membuat dirinya semakin terpojok. Dia tahu bahwa Sofia tidak main-main dengan ancamannya. Ini lebih dari sekedar perceraian. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang akan mengubah hidupnya secara drastis. Sofia sudah berbicara dengan ayahnya, Pak Hartono. Dan itu berarti, dia tidak hanya menghadapi masalah dalam rumah tangga, tetapi juga dalam dunia bisnis keluarga yang telah ia perjuangkan bertahun-tahun. Ayah Adrian adalah tokoh penting dalam perusahaan keluarga, dan kehilangan dukungan darinya bisa berarti kehancuran total dalam kehidupan profesionalnya. Semua yang telah Adrian bangun, semua pencapaian yang ia klaim, mungkin akan runtuh hanya dalam sekejap. Sofia sudah mengetahui segalanya, tentang Lila, tentang kebohongan-kebohongan yang ia sembunyikan di balik layar. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada cara untuk memperbaiki semuanya hanya dengan kata-kata. Dan meskipun ia masih merasa tertarik pada Lila, kegelisahan dan penyesalan mulai merayap dalam dirinya. Saat ia tengah terperangkap dalam pikirannya, pintu ruang kerjanya diketuk. Tanpa menunggu jawaban, Lila masuk, langkahnya mantap dan wajahnya penuh ekspresi yang jelas, seolah-olah sudah siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. "Ada apa, Lila?" tanya Adrian dengan nada lelah, mencoba menyembunyikan ketegangan di suaranya. Lila melangkah lebih dekat, menatapnya dengan tatapan yang lebih tajam dari biasanya. "Aku sudah menunggu cukup lama, Adrian." "Kamu sudah berbicara dengan Sofia, kan?" Adrian mengangguk pelan. "Sofia sudah tahu segalanya." Aku terjebak, Lila. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Lila menyeringai tipis, tampaknya sedikit puas mendengar kata-kata Adrian. "Sofia tahu? Jadi, sekarang kamu akan memilih? Atau,
kamu akan terus terjebak dalam dunia yang tidak bisa kamu pilih. Adrian menarik napas dalam-dalam, merasakan beratnya beban yang ada di dadanya. Aku tidak tahu, Lila. Aku merasa seperti kehilangan semuanya dalam satu waktu. Sofia sudah berbicara dengan ayahku, dia mungkin akan mencabut dukungannya dari perusahaan. Lila tidak terkejut, tetapi tatapannya tajam. Jadi kamu takut kehilangan bisnismu lebih dari kehilangan aku, ya? Adrian menghela napas, merasa terpojok. Ini bukan hanya soal bisnis, Lila. Ini soal keluarga. Ayahku, dia adalah segalanya dalam hidupku. Aku tidak bisa mengecewakannya seperti ini. Lila mengangkat bahu, terlihat kecewa namun juga sedikit putus asa. Jadi, kamu memilih keluarga dan bisnis, bukan aku. Suaranya terdengar rendah dan berat, seperti menyembunyikan kekecewaan yang dalam. Aku sudah memberikan banyak, Adrian. Banyak sekali waktu dan perasaan. Dan sekarang, kamu bilang ini tentang bisnis dan keluargamu. Adrian merasakan rasa bersalah semakin menggerogoti dirinya. Aku tidak mengatakan aku akan memilih itu. Tapi aku harus memperbaiki semuanya, aku harus. Semuanya? Lila memotong, nada suaranya tajam. Kamu pikir masih ada yang bisa diperbaiki, Adrian? Apakah kamu benar-benar merasa bahwa aku akan menunggu lebih lama lagi? Adrian merasa tenggorokannya tercekat. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Tidak ada kata-kata yang bisa menyelesaikan ini. Aku tidak tahu, Lila. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan lagi. Lila berdiri diam beberapa detik, matanya menatap Adrian dengan rasa kecewa yang mendalam. Tanpa kata-kata lebih lanjut, ia berbalik dan berjalan menuju pintu. Baiklah, kalau begitu. Aku pergi. Kamu hanya bisa membuat keputusan yang benar-benar kamu inginkan. Tetapi ingat, Adrian, setiap pilihan punya harga yang harus dibayar. Adrian hanya bisa menatap kepergian Lila dengan perasaan yang semakin membebani dirinya. Ia tahu, jika ia terus berada di antara kedua wanita ini, ia akan kehilangan semuanya. Namun, keputusan apa yang benar? Apakah ia memilih Sofia dan menghadapi kenyataan bahwa ia akan kehilangan gairah dan kebebasan yang ia rasakan dengan Lila? Atau apakah ia terus memperjuangkan hubungan yang jelas akan merusak masa depannya? Pada malam yang sama, Adrian duduk dengan Sofia di ruang tamu mereka. Mata Sofia tidak sehangat biasanya, wajahnya tampak dingin, dan suara yang keluar dari bibirnya terasa lebih seperti keputusan yang sudah dibuat daripada sebuah pertanyaan. Kamu sudah berbicara dengan ayahmu? Tanya Sofia, suaranya tetap datar meskipun matanya penuh dengan kebencian yang tak terucapkan. Adrian mengangguk perlahan. Sofia, aku sudah bicara dengan ayah. Dia marah, sangat marah. Aku tahu, ini bukan hanya soal kita lagi. Ini soal keluargaku, bisnis keluarga. Ayah tidak akan mendukungku jika ini berlanjut. Sofia tertawa pelan dengan nada sinis. Kamu pikir itu masalah utama? Bahwa ayahmu akan lebih peduli dengan reputasi bisnis daripada apa yang kamu lakukan terhadap istrimu sendiri. Adrian terdiam, kesulitan untuk menjawab. Ia tahu bahwa Sofia berhak merasa marah, bahwa ia telah merusak kepercayaan yang telah mereka bangun bersama. Namun, ia tidak bisa mengabaikan rasa takut yang muncul di dalam dirinya.
Ia merasa terperangkap antara apa yang diinginkan hatinya dan apa yang harus dilakukannya untuk menyelamatkan reputasi dan kehidupannya. Aku tahu aku salah, Sof. Aku tidak tahu bagaimana bisa melakukan ini padamu. Aku tidak bisa membenarkan apa yang sudah terjadi. Adrian berkata dengan suara penuh penyesalan. Sofia tidak menjawab segera. Ia hanya menatapnya dengan penuh kekecewaan, lalu berdiri dan berjalan ke jendela besar yang menghadap ke halaman depan rumah mereka. Aku sudah melihat cukup banyak kebohongan, Adrian. Aku sudah mencoba memahami, aku sudah mencoba bertahan. Tapi kamu tahu, tidak ada yang bisa mengembalikan kepercayaan yang hilang, kan? Adrian merasakan dadanya semakin sesak. Sofia, aku mohon. Berikan aku kesempatan. Aku akan mengubah semuanya. Aku akan memilih kamu, memilih kita. Tidak ada lagi Lila. Aku janji. Sofia menoleh, matanya penuh dengan ketegasan yang tak tergoyahkan. Kamu pikir aku bisa percaya kata-katamu begitu saja? Setelah semuanya yang kamu lakukan, setelah semuanya yang kamu sembunyikan dari aku. Sofia berhenti sejenak, dan kemudian berkata, tidak, Adrian. Semua ini sudah terlambat. Adrian terdiam. Ia ingin berteriak, ingin meminta maaf dengan lebih banyak kata-kata. Tetapi ia tahu itu tidak akan mengubah apapun. Sofia sudah mengambil keputusan, dan keputusan itu bukan untuk kembali kepada dirinya. Ini bukan hanya soal kita lagi, Adrian, lanjut Sofia dengan suara yang lebih keras, ini tentang bagaimana kamu menghancurkan semuanya. Dan sekarang, giliran aku untuk menghancurkanmu. Adrian merasa jantungnya serasa terhenti. Ia tahu apa yang Sofia maksud. Sofia, tolong jangan. Jangan lakukan ini. Sofia tersenyum sinis, lalu berkata dengan pelan, kamu akan merasakannya, Adrian. Kamu akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, keluargamu, bisnis keluargamu, dan yang lebih penting lagi, kehilangan kepercayaan orang-orang yang kamu cintai. Dengan satu langkah terakhir yang penuh kebencian, Sofia meninggalkan Adrian di ruang tamu, menutup pintu di belakangnya. Adrian terdiam, sesak dengan perasaan cemas dan penyesalan yang mendalam. Ia tahu bahwa akhir dari semua ini sudah dekat, dan dia tidak tahu apakah ada cara untuk menghindari konsekuensi dari kebohongannya yang telah terungkap. Malam itu, Adrian tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar, memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun satu hal yang pasti, kehidupan yang selama ini ia bangun akan segera hancur di hadapannya. Akhir yang menyakitkan. Hari yang sudah dipastikan akan menentukan nasib Adrian akhirnya tiba. Dalam hati, Sofia merasa tidak ada kebahagiaan dalam membalas dendam, hanya ada kelegaan. Kelegaan dari beratnya rasa sakit yang selama ini ia pendam, karena pengkhianatan yang dilakukan Adrian terhadapnya. Tetapi keputusan ini bukan tentang kepuasan pribadi, ini adalah tentang menjaga harga dirinya dan nama baik keluarga yang telah dihancurkan. Pagi itu, Sofia bersiap dengan hati yang keras. Gaun hitam elegan yang dikenakannya bukan hanya untuk mencuri perhatian, tetapi untuk menunjukkan kekuatannya. Ia tahu, ini adalah saat yang paling penting. Saat ia mengungkapkan semuanya di depan Adrian, keluarganya, dan para karyawan yang telah lama mengagumi Adrian sebagai CEO yang sukses. Adrian, yang baru saja memasuki ruang pertemuan, merasa cemas. Namun ia masih berusaha tampil tenang.
Ia tak tahu pasti apa yang akan terjadi, tetapi perasaan di dalam dirinya mengatakan bahwa hari ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia tidak tahu bagaimana menghadapinya, tetapi ia tahu bahwa kedamaian yang pernah ia rasakan dalam hubungan rumah tangganya kini telah lama hilang. Ketika Sofia muncul di ruang pertemuan, suasana menjadi tegang. Semua mata tertuju padanya, termasuk mata ayah Adrian, Pak Hartono, yang terlihat lebih murung dari biasanya. Sofia melangkah ke tengah ruangan, memberi isyarat kepada pengacara untuk mulai membuka dokumen yang telah dipersiapkan dengan matang. "Adrian," suara Sofia menggema. "Saat ini, saya ingin kalian semua tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya ingin kalian semua tahu siapa yang sebenarnya kalian dukung selama ini." Adrian merasa matanya mulai berkunang-kunang. Ia tahu apa yang akan datang. Sofia mengeluarkan serangkaian bukti, pesan-pesan teks antara Adrian dan Lila, foto-foto yang diambil dari pertemuan mereka yang tersembunyi, dan email yang menunjukkan betapa serius hubungan mereka. Setiap bukti yang dikeluarkan semakin membuatnya merasa terpojok. Para karyawan yang hadir mulai berbisik, dan ayahnya tampak sangat kecewa. Sofia menatap Adrian dengan mata yang penuh kepastian. "Ini bukan hanya tentang pernikahan kami. Ini tentang menghormati apa yang telah dibangun oleh keluarga kami. Dan kamu, Adrian, telah mengkhianati semua itu." Pak Hartono berdiri, wajahnya penuh kemarahan. "Kamu mengkhianati bukan hanya istrimu, tapi juga kehormatan keluarga ini. Kami selalu mendukungmu, tapi sekarang semua itu akan berakhir." Sofia tidak mengalihkan pandangannya dari Adrian. "Aku sudah berbicara dengan pengacaraku dan dengan beberapa pihak dalam perusahaan. Aku ingin kalian semua tahu bahwa aku memulai proses perceraian ini. Aku tidak akan diam saja melihat apa yang kamu lakukan kepada keluarga kami." Adrian, yang semakin terhimpit, ingin berkata sesuatu, tetapi kata-kata itu terasa sangat jauh. "Sofia, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku mohon, beri aku kesempatan untuk menjelaskan." Namun, Sofia menatapnya dengan dingin, menyelesaikan kalimatnya dengan tegas. "Tidak ada lagi penjelasan yang bisa memperbaiki semuanya, Adrian. Kamu sudah membuat pilihanmu. Sekarang saatnya aku membuat pilihanku." Adrian merasa kehilangan kendali. Di dalam dirinya, rasa penyesalan mulai memuncak. Ia tahu bahwa ia telah salah. Ia telah memilih Lila dan kesenangan sesaat atas keluarga dan pernikahannya. Ia tahu, ia tak bisa kembali lagi. Pak Hartono melangkah maju, pandangannya tajam. "Adrian, aku mencabut semua aset yang ada atas namamu. Kamu telah mencoreng nama keluarga ini, dan aku tidak akan membiarkanmu merusak lebih banyak lagi." Perasaan hancur menyelimuti Adrian. Semua yang pernah ia banggakan, perusahaannya, reputasinya, dan yang lebih penting lagi, keluarganya, sekarang telah terhapus dalam sekejap. Dunia yang selama ini ia bangun mulai runtuh begitu saja. Bahkan pengaruhnya di perusahaan pun tidak bisa lagi diselamatkan. Sofia tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya menatap Adrian sekali lagi, dengan tatapan yang penuh keyakinan. "Ini adalah pilihanmu, Adrian. Kamu harus membayar harga dari semua yang kamu lakukan." Dengan itu, Sofia berbalik dan melangkah keluar dari ruangan, meninggalkan Adrian dengan rasa kesepian yang tak terkatakan. Di luar, Sofia merasa sedikit lega.
bukan karena ia merasa menang, tetapi karena akhirnya ia bisa menutup babak kelam dalam hidupnya dan melanjutkan ke arah yang lebih baik. Sekarang ia akan fokus pada dirinya sendiri, tanpa lagi terjebak dalam bayang-bayang pengkhianatan Adrian. Adrian, yang masih terpaku di ruang pertemuan, menatap kosong ke depan. Semua yang ia percayai kini hancur. Dalam sekejap, ia kehilangan tidak hanya pernikahannya, tetapi juga posisinya di perusahaan dan reputasinya sebagai seorang pemimpin. Semua yang ia banggakan kini lenyap. Namun, lebih dari itu, ia sadar bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, kepercayaan. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia perbaiki lagi. Cerita ini berakhir dengan kejatuhan Adrian, bukan hanya sebagai seorang CEO, tetapi juga sebagai seorang suami. Hukum karma telah memberikan balasan yang ia pantaskan, dan hidupnya yang sebelumnya penuh kemewahan kini dipenuhi dengan rasa penyesalan yang mendalam. Tamat.